kasih. Selamat siang teman-teman media. Untuk data sampai dengan hari ini kami mohon izin karena untuk pelaku perjalanan kami masih melakukan penginputan, tetapi pada posisi hari ini, hari Senin tanggal 6 April 2020, pelaku perjalanan mengalami penambahan dari total kemarin 1013, sekarang menjadi 1070. Nanti mungkin sore kami baru rilis rilis data per jam 15.00. Nanti kami akan pisahkan dari total pelaku perjalanan ini. Nanti kami akan pisahkan yang masih dalam tahap pemantauan berapa. Artinya yang kita anggap masih dalam masa inkubasi yang 14 hari. Jadi nanti teman-teman akan melihat di data tersebut ada total pelaku perjalanan dan kemudian ada total yang pelaku perjalanan yang masih kami lakukan pemantauan. Kemudian untuk ODP yang masih dipantau masih sama dengan posisi kemarin untuk saat siang ini, yaitu 11 dari total keseluruhan ODP 16. Berarti yang sudah kita anggap selesai masa pemantauannya dan kita anggap sembuh sebanyak 5. Sementara PDP posisi masih tetap 1 dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk data siang ini mungkin itu yang bisa kami informasikan. Baik, itulah beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ibu juru bicara. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Dari media mana? Dari Korspos. Korspos. Berkaitan dengan tindakan terhadap pelaku perjalanan, mulai dari kemarin yang saat turun dari Sabang di Siapa. Kira-kira mungkin di sini saya meminta penjelasan secara detail mengapa tidak dilakukan karantina kalau dilakukan tindakan observasi. Oke, saya bicara dari sisi pedoman terkait dengan penanggulangan COVID-19. Untuk pedoman penanggulangan COVID-19 itu bahwa khusus bagi pelaku perjalanan memang diarahkan untuk melakukan karantina, dan karantina tersebut itu termasuk di dalamnya adalah karantina mandiri, kecuali bagi orang-orang yang kita masukkan ke dalam kategori PDP dengan gejalanya menengah ke arah berat, baru kita wajibkan untuk melakukan isolasi di rumah sakit. PDP pun kalau gejalanya masih gejala ringan juga bisa kita lakukan isolasi mandiri di rumah. Ya. Ya. Masih saya lanjut ke apa yang ditanya dari bagaimana teknis pemantauan di lapangan berkaitan dengan penanganan mereka yang masuk dalam karantina mandiri. Kemudian standar nasional standar baku yang kita mau pakai di kabupaten ini yang mana? Apakah sesuai dengan pernyataan awal dari posko ini bahwa yang dipakai adalah standar baku nasional harus dilakukan karantina? Lalu di tengah jalan kita berbuat observasi, sementara kita dalam beberapa hal kemarin itu kita masih sempat diberitahu atau diberi pernyataan bahwa kita sempat kekurangan dalam kondisi seperti sekarang ini, dari perawatan kemudian obat-obatan juga seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menjamin orang yang dalam yang melakukan perjalanan ini melakukan karantina mandiri? Oke. Dalam melakukan pemantauan, yang pasti kami tetap menggunakan protokol yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kita menggunakan pedoman revisi yang terakhir, yaitu revisi yang tanggal 27 Maret dari Kementerian Kesehatan.
di mana di situ contoh misalnya pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan itu kan bisa melalui kalau dari daerah terpapar ya, berarti lebih banyak lewat udara dan lewat laut. Kalau lewat laut dan lewat udara berarti kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di pintu gerbang ada di karantina kesehatan. Kemudian karantina kesehatan akan memberikan info, misalnya terkait dengan penumpang-penumpang tersebut. Sama kemarin juga penumpang Niki Sejahtera kami diberikan info terkait dengan manifest penumpangnya. Hanya untuk Niki Sejahtera kemarin karena jumlahnya cukup besar, kemudian karantina kesehatan meminta dukungan dari dinas kesehatan, sehingga waktu itu kita ikut menurunkan teman-teman dari puskesmas untuk melakukan pemantauan. Pemantauan yang dilakukan sama protokolnya. Yang pertama adalah melakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian yang kedua yaitu melihat ada atau tidaknya gejala, misalnya batuk atau nyeri tenggorokan dan lain sebagainya. Jadi protokolnya sebetulnya sama, baik itu untuk penumpang-penumpang lain maupun untuk penumpang yang Niki Sejahtera. Setelah itu dari saya berkaitan dengan lokasi karantina yang siap oleh pemerintah di Stadion Marilonga. Kira-kira kriteria seperti apa orang yang akan melakukan karantina di Stadion Marilonga? Oke. Mungkin saya mohon izin ya, kalau saya sebagai juru bicara sebetulnya berdasarkan protokol yang ditetapkan oleh pusat, sebetulnya kewenangan saya hanya menyampaikan terkait dengan jumlah dan sebaran. Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya kebijakan, mungkin akan lebih pas kalau ditanyakan langsung kepada pengambil keputusan atau pengambil kebijakan tersebut. Nah, jadi kalau terkait dengan tempat di Stadion Marilonga, mungkin nanti teman-teman bisa langsung menanyakan kepada pengambil kebijakannya langsung. Saya itu dari pertanyaan saya tidak berbeda jauh dari teman-teman. Yang pertama soal kebijakan. Saya pikir setiap kali tim ini menyusun rapat, dari pagi itu kita datang sini sementara rapat, paling kurang kebijakan terkait dengan penerapan kebijakan untuk melakukan karantina. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat kabupaten tetangga Sika misalnya, mereka mengambil sikap tegas. Sikap tegas, kapal saja masuk Peli tidak diperbolehkan untuk menurunkan penumpang. Sementara ini penumpang begitu banyak dari Surabaya 147 yang ada di manifest, semuanya hanya singgah sebentar, 1 jam kita sampai organisasi. Kita tidak tahu karena Jawa Timur itu ada zona merah terpapar virus. Sementara ini kemungkinan itu firman gunung es jangan sampai masyarakat kita sebetulnya korban. Lambat tahun 1 hari ini belum, 2 hari ini belum, 3 hari, mungkin minggu depan bisa saja virus terpapar dari mereka di belakang. Meskipun pada saat tes suhu, pengukuran segala macam di bandara, di pelabuhan, kemudian di stadion itu juga tidak menemukan hal-hal terindikasi COVID-19. Saya pikir pemerintah perlu ketegasan sehingga tutup pintu masuk, bandara, pelabuhan itu supaya jelas. Lalu kalau ngomong karantina ya karantina, jangan sebentar ngomong karantina, sebentar lagi kita roba lagi observasi, kita bingung nanti beritanya terlanjur kita buat karantina nanti observasi lagi jadi masukkan saja buat teman-teman di COVID, pos-pos yang ada COVID-19 ini. Mungkin dari saya itu. Siap, terima kasih untuk masukannya. Saya masih lanjut, saya ingin pertanyaan belum selesai. Maksud saya, jika mereka melakukan karantina mandiri di rumah, standar yang dipakai di rumah itu seperti apa? Standar kesehatan. Karena tidak semua pemilik rumah di kabupaten ini punya fasilitas yang serba lengkap. Jika dalam kondisi tertentu seperti yang kita katakan terakhir, bahwa pada saat dia datang dilakukan tes sementara itu belum ada apa-apa, kemudian dia beraksi di antara bapak seperti yang pernah jelaskan kita itu, resikonya seperti apa nanti? Lalu saya mau tanya berikutnya ini, berapa anggaran kita yang kita siapkan untuk COVID? Kalau 10 miliar itu berapa anggaran yang untuk digunakan untuk apa karantina? Tolong dijelaskan kita bisa memberitakan ini, jangan sampai komentar di media ini seolah bahwa kita hanya menjadi corongnya posko siaga COVID ini.
Sementara yang substansi dipersoalkan oleh publik itu berbeda dari kebijakan yang ada yang diambil oleh Pemda itu. Perlu dijelaskan ke publik apa alasannya mereka itu. Sementara kita sudah alokasikan 10 miliar. Apa 10 miliar dipakai hanya untuk pengadaan alat-alat dan obat-obat dan yang lain-lain. Sementara tidak termasuk dengan biaya mereka yang dikarantina kan. Kita juga perlu dijelaskan sehingga jelas supaya publik juga tahu bahwa kita tidak ada anggaran. Baik, saya jawab yang pertama ya, terkait dengan standar pemantauan. Standar pemantauan seperti yang tadi saya sampaikan, data-data penumpang kita lakukan mapping di posko, kemudian kita sebar ke puskesmas-puskesmas di mana data pelaku perjalanan itu tinggal. Kemudian nanti puskesmas akan melakukan pemantauan sesuai dengan protokol. Makanya tadi kalau di awal pertemuan tadi saya sampaikan mungkin nanti sore teman-teman akan melihat format yang agak berbeda. Kalau sebelumnya hanya total pelaku perjalanan yang dipantau, nanti kita akan pisahkan, kita akan pilih total pelaku perjalanan, kemudian ada lagi data yang memang pelaku perjalanan yang masih dalam pemantauan kita. Nah, pemantauannya ini tetap kita lakukan sesuai dengan masa inkubasi dari virus, yaitu 14 hari. Jadi nanti puskesmas-puskesmas yang akan melakukan pemantauan di lapangan, tetapi juga kita tetap mengharapkan partisipasi dari masyarakat, terutama dari si pelaku perjalanan maupun keluarganya, untuk bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada petugas kesehatan. Kemudian terkait dengan anggaran dan lain sebagainya, seperti yang tadi saya sampaikan, tugas saya sebagai juru bicara hanya sebatas pada jumlah dan sebaran dari mulai dari pelaku perjalanan, ODP, PDP, bahkan kalau tiba-tiba misalnya ada yang positif dan lain sebagainya. Terkait dengan besaran anggarannya berapa, untuk apa, mungkin tidak pada tempatnya atau bukan kapasitas saya untuk memberikan jawaban. Oke. Disarankan juga teman-teman wartawan juga dikasih APD juga. Ya, kalau APD, kalau yang ada di gugus tugas kemarin kita baru menerima, kalau tidak salah dari Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu gaun dalam bentuk baju pelindung diri ditambah dengan masker, tetapi masker juga dalam jumlah yang masih terbatas. Kemarin hanya sekitar 250 lembar, dan barang-barang tersebut memang kita belum distribusikan, baik itu untuk rumah sakit ataupun untuk puskesmas, tetapi kami sementara sedang berproses. Jadi pengadaan APD itu bukan hanya ada di Dinas Kesehatan atau di rumah sakit, tetapi juga di OPD-OPD yang terkait lainnya. Jadi nanti kalau memang katakanlah permintaan teman-teman media untuk butuh APD, mungkin nanti kita akan komunikasikan dengan OPD yang memang membidangi media dan publikasi. Kalau misalnya memang ada, bisa juga diserahkan kepada teman-teman media. Seperti itu. Saya masih belum ditanya kaitan dengan gugus tugas sendiri. Tugasnya hanya memberikan pernyataan dia saja, atau ada tugas-tugas lain. Yang pertama, yang kedua, untuk ketiga penumpang memiliki malam statusnya apa sekarang? Dan mereka itu diamankan di bawah sana, mereka masuk dalam PDP, karena menurut data informasi lapangan yang kita peroleh malam itu, satu atau dua di antara mereka itu lagi sakit kan, sementara sakit kondisinya. Maka mereka sempat di dalam obat-obat mereka juga, informasi yang dari bawah itu. Kemudian yang saya mau tanya berikutnya, status PDP yang kemarin itu, minggu lalu dikatakan bahwa sudah dites dengan hasil tes itu hasilnya negatif. Sekarang minggu yang dites yang kedua lagi, hasilnya seperti apa? Baik, saya mulai dari yang pasien dalam pengawasan yang ada di kita 1 orang.
memang minggu kemarin sudah dilakukan rapid test 1 kali, kemudian secara standar harus dilakukan pengambilan 7 hari kemudian. Nah, untuk yang pengambilan yang kedua, kami belum mendapatkan info dari pihak rumah sakit untuk kapan pengambilannya karena data belum masuk di kami. Sementara untuk yang 3 penumpang, saya belum mempelajari terkait dengan laporan dari rumah sakit karena baru tadi pagi rumah sakit serahkan, sehingga saya belum bisa menjelaskan kira-kira 3 penumpang itu masuk di yang kategori mana. Oke, terima kasih dan selamat siang. Oke.